Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar mengenai pengertian sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Contohnya, kemarin sifat-sifat bilangan bulat ada sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Baik, sekarang kita bahas mengenai sifat komutatif. Apa pengertiannya kemarin? Sifat komutatif itu intinya itu dibolak-balik maka hasilnya sama. Baik, di sini kita contohkan, misalkan 7 ditambah 3. Nah, ke sini nih. 7 ditambah 3. Ya. Nah, contoh 7 ditambah 3. Nah, sifat komutatif itu apa? Dibolak-balik hasilnya sama. Artinya apa? Misalkan 7 ditambah 3. Itu sama artinya dengan 3 ditambah 7. Nah, coba 7 tambah 3 hasilnya berapa? Hasilnya 10. Nah, kalau 3 ditambah 7 hasilnya 10. Artinya kalau dibolak-balik pun hasilnya sama. Contoh satu lagi, misal nih 8 ditambah 5. Nah, sama dengan 5 ditambah 8. 8 tambah 5 hasilnya 13. 5 ditambah 8 hasilnya juga sama, 13. Ini untuk penjumlahan. Nah, sekarang pada perkalian. Nah, perkalian, contoh nih, 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Nah, 2 dikali 6, artinya apa? 2 kali 6. Berarti 6-nya 2 kali, sama dengan 6 ditambah 6. Nah, kalau 6 kali 2 berarti 2-nya 6 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 tambah 2 kemudian tambah 2 tambah 2. Hasilnya sama tidak? 6 tambah 6 berapa? 12. 2 tambah 2 tambah 2 sampai 6 kali hasilnya 12. Nah, artinya 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Hasilnya kalau dibalik pun caranya tetap hasilnya sama. Nah, sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku untuk operasi hitung pengurangan. Ya, sampai di sini. Nanti kalau contoh lain bisa dilihat di buku, ini contoh dari Ustazah ya. Nah, kemudian sekarang setelah sifat komutatif yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, contoh di sini nih. 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 3 tambah 5 tambah 7. Ini kita kelompokkan dulu. Kita kurung dulu. Nih, sekarang kita ambil dulu 3 ditambah 5 ditambah 7. Kita tambahkan dulu 3 tambah 5 hasilnya 8. Kemudian tambah 7. Nah, kemudian 3 ditambah 5 tambah 7. Sekarang yang kita kelompokkan, yang kita masukkan dalam kurung 5 tambah 7. Berarti 3-nya turun, 5 tambah 7 berapa? 12. Nah, sekarang turunkan 3 tambah 12, 15. Yang sebelah kiri juga 3 tambah 5, 8 ditambah 7. Hasilnya 15. Sama tidak hasilnya ini? Sama ya? Dibolak-balik hasilnya sama. Nah, contoh satu lagi nih. 2 tambah 8 ditambah 6. Sekarang yang kita masukkan dalam kurung 2 ditambah 8 dulu. 2 tambah 8 berapa? 10. Kemudian ditambah lagi 6. Nah, kemudian yang sebelah kanan 2 tambah 8 tambah 6. Yang kita kelompokkan, kita masuk. Kemudian yang sebelah kanan yang kita kelompokkan 8 dan 6-nya, yaitu 2 ditambah 8 plus 2 tambah 8
kita kelompokkan 8 ditambah 6. 2 turun, 8 tambah 6 berapa? 14. 2 ditambah 14 sama dengan 16. Sama hasilnya kan? 2 ditambah 8, 10. Turunkan 6-nya. 6 ditambah 6 turunkan. Jadi 10 tambah 6 sama dengan 16. Sama kan hasilnya? Kemudian pada perkalian. Misalkan 2 kali 5 kali 7. Nah, kita buat lagi. 2 dikali 5 kali 7. Ingat ya, pengertian asosiat itu namanya pengelompokan. Nah, jadi kita kelompokkan dulu biar mudah. Sekarang kita masukkan dulu dalam kurung 2 dikali 5. Berapa? 10 dikali 7. Nah, kemudian yang sebelah kanan 2 yang kita kelompokkan 5 dan 7-nya. 5 dikali 7 kita kelompokkan. 2 turun, 5 kali 7 berapa? 35. 2 kali 35 berapa? 70. 10 kali 7, 70. Sama tidak hasilnya? Nah, sama. Sifat asosiatif itu sama. Hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Untuk pengurangan tidak berlaku ya. Nah, satu lagi contoh. Ustazah kasih lagi. Nah, misalkan nih. 7 kali 5 dikali 4 sama dengan 7 kali 5 kali 4. Nah, kita kelompokkan dulu yang di depan. Kita kelompokkan dulu 7 dikali 5. Nah, dikali 4. 7 kali 5 berapa? 35. Dikali 4. Kemudian yang sebelah kanan 7 dikali yang dikelompokkan 5 dikali 4. 5 kali 4 20. 5 kali 4 20 turun, taruh di sini. 7 dikali 20 berapa? 140. Kemudian ini 35 kali 4 berapa? 140. Hasilnya sama. Nah, jadi apa gunanya sifat asosiatif itu? Untuk mempermudah kita menghitung perkalian. Kalau untuk perkalian, untuk penjumlahan juga begitu, dikelompokkan. Jadi kita menghitungnya lebih mudah. Kemudian sifat komutatif sudah, asosiatif sudah. Yang terakhir yaitu sifat distributif atau mengalihkan ke dalam kurung. Contoh nih. 3 dikali 6 ditambah 4. Nah, ini artinya sama dengan 3 dikali dalam kurung ya 6 dikurang ditambah 4. Ini artinya 3 dikali 6 berapa? 3 kali 6 18 dikurang ditambah ini ke sini 3 dikali 6 hasilnya 18. Kemudian ditambah 3 dikali 4 berapa? 12. Hasilnya berapa? 18 ditambah 12 hasilnya 30. Kemudian ini sebelah kiri caranya 3 kita turunkan dikali 6 ditambah 4 berapa? 6 tambah 4 10. Artinya 3 kali 10 30. Sama tidak hasilnya? Sama. Kemudian yang ke 5 dikali 11 dikurang 8. 5 kali 11 dikurang 8. Ini kita kelompokkan. Nah, kalau kita hitung seperti ini, seperti tadi 5 turun, ini 11 dikurang 8 berapa? 3. Artinya 5 dikali 3 15. Nah, yang sebelah kanan 5 kita satu-satu hitungnya. 5 kali 11 55. Kemudian dikurang 5 dikali 8 40. Jadi 55 dikurang 40 sama dengan 15. Hasilnya sama. Nah, ini sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Ya, ini hanya berlaku juga ini pada perkalian, pada penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, Ustazah ingatkan lagi kuncinya di sini yaitu Ustazah ingatkan harus perkaliannya diingat lagi ya, dihafalkan lagi, difasihkan lagi biar nanti kalau kita masuk ke angka yang lebih besar jadi
lebih mudah memahaminya ya. Untuk sementara contohnya ini dulu. Kalau yang mau lihat di buku, kalau yang sudah ada buku boleh sama, bisa lihat di buku, cuman di buku angkanya lebih besar. Ini makanya Ustazah bikin contoh-contoh ini lebih kecil, jadi lebih mudah dipahami ya. Usahakan dicatat, nanti kalau sudah tolong dikirim di Japri ke Ustazah ya, kasih nama dan kelasnya ya. Terima kasih, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.